Berkatmu hari ini naikkan buat hari
Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa
Ya, Bapak Ibu, mari kita akan terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengikuti ibadah doa puasa. Seberapa kami yang Tuhan izinkan untuk bisa hadir, kami percaya itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Walaupun kami beribadah melalui Zoom ini Tuhan, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami kepada Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami dengar dan kami renungkan bisa membawa kami semakin baik, mengasihi Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya hanya kata-kata Tuhan saja yang sampai kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau seandainya Shalom. Halo. Ya, dengar Bapak Ibu. Ya, banyak kan ibu-ibu semua ya. Syukur saya istilahnya bangga luar biasa. Seberapapun kita yang ada, kita tetap tidak lupa untuk selalu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti sekarang ini kita lagi banyak mengalami istilahnya hal-hal yang sulit ya, baik di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam perekonomian, dalam pekerjaan, terutama di dalam menghadapi pandemi corona saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita patut bangga di antara kesulitan, persoalan, masalah, kita masih mempunyai kesempatan untuk bisa bersama-sama berdoa. Karena doa untuk kita ini adalah sebagai kekuatan. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar bagaimana kekuatan doa itu bisa membangun hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, hal-hal yang kelihatannya sulit tapi menjadi tidak sulit. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan coba baca bergantian ya, dua-dua. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-1 sampai 11. Mungkin bisa diawali oleh Saudari Maria, dua-dua ya. Saudari Maria, nanti Bu Mining, Bu Erna, Bu Wilut, kalau Andro, Bu. Nehemia berapa, Pak? Nehemia pasal Nehemia pasal 1. Pasal berapa? Pasal 1. Ayat? Ayat 1 sampai 11 dibaca bergantian. Oh ya. Dua-dua dimulai dari Saudari Hana. Hana nanti kemudian diteruskan Bu Mining, Bu Wilut, Bu Erna, terakhir Saudari Maria. Nehemia 1, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat.
yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saya, kami Ya, telah Firman. sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Saudari Maria 9:10. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Untuk yang 11 mungkin yang pakai Oppo. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Ibu-ibu atau jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab ini, yaitu di dalam Nehemia pasal 1 diceritakan kalau sebelumnya saat itu adalah Nabi Habakuk melihat betapa bangsa Israel itu melakukan dosa, ya, dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan, sehingga Nabi Habakuk memohon kepada Tuhan supaya bangsa Israel dikasih peringatan lewat hukuman. Tapi ternyata Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel melebihi apa yang diperkirakan oleh nabinya Habakuk, yaitu saat itu Israel dikuasai oleh bangsa Asyur, ya, atau bangsa Babel, yang mereka tidak mengenal Tuhan dan sangat kejam sekali, sehingga Yerusalem dihancurkan sampai pintu-pintu gerbang terbakar, kemudian rumah-rumah ibadah semua dihancurkan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu peringatan untuk kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini, dengan pandemi yang menguasai seluruh dunia, ternyata ini bisa menghancurkan bait-bait Allah yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa datang untuk berbakti. Kalau kita tetap setia seperti sore hari ini, kita masih bisa mempertahankan iman kita, ya. Tapi kalau kita yang tidak bisa mempertahankan atau kita tidak bijaksana, maka rumah-rumah ibadat yang ada di dalam diri kita ini akan hancur. Dan seperti sekarang ini dikatakan bahwa waktu Tuhan semakin dekat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan saya kasih doa sebagai kekuatan. Kalau kita baca di dalam Nehemia ini, pada saat Yerusalem dihancurkan, Nehemia ingin dia bisa membangun kembali pintu gerbang daripada Yerusalem yang terbakar, kemudian rumah-rumah ibadat yang hancur. Dia ingin bahwa bangsa Israel itu bisa kembali beribadah, tapi tempat beribadah mereka sudah dihancurkan. Dan saat itu bangsa Israel banyak yang ditawan di Babel, termasuk Nehemia. Kalau di sini dikatakan Nehemia dijadikan juru minum di dalam kerajaan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini Nehemia adalah orang seperti Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia tidak lari atau dia tidak
mengandalkan dirinya yang dipercaya oleh Tuhan, tapi dia datang di hadapan Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa Nehemia datang di hadapan Tuhan dan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Seperti saat ini mungkin gereja kita sedang mengalami persoalan masalah, tapi masih ada orang-orang yang istilahnya perhatian terhadap gereja, yaitu kita datang dengan doa puasa seperti sore hari ini. Saat itu bangsa Israel tidak banyak yang berdoa untuk kembalinya bagaimana membangun Bait Allah atau tembok gerbang Yerusalem. Hanya satu, Nehemia. Dan seperti sekarang ini mungkin persoalan masalah gereja kelihatannya sudah terabaikan karena dengan kondisi seperti sekarang ini. Tapi saya yakin kekuatan doa Bapak Ibu Saudara akan membawa hasil. Bapak Ibu Saudara masih kedengaran? Masih. Halo? Masih ya? Pak Matono. Kan Bapak Ibu Saudara tadi saya katakan. Tadi saya katakan bahwa di antara bangsa Israel itu ada satu orang yang ingin bahwa istilahnya tempat kebaktian atau pintu gerbang itu bisa dibangun kembali, yaitu dia lewat doa. Dan di sini ada 4 hal yang dilakukan oleh Nehemia supaya, yaitu doanya didengar oleh Tuhan, kemudian semua rencananya bisa berjalan dengan lancar. Yaitu di sini dikatakan bahwa di dalam ayat yang keempat itu dikatakan bahwa untuk berdoa itu Nehemia melakukan puasa. Saya yakin tadi di antara Bapak Ibu Saudara pasti ada yang berpuasa untuk hari ini, sehingga sore hari ini berpuasa. Itu yang dilakukan oleh Nehemia untuk pertama kali sebelum dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau yang terdapat di dalam ayat yang kelima dan di sini ayat yang kelima, dia menyapa Tuhan. Biasanya kalau kita berdoa, kita akan menyapa Tuhan dulu. Selamat pagi, bermacam-macam caranya bagaimana kita menyapa Tuhan. Kalau perlu kita mendatangkan hadirat Tuhan, seperti Bapa kami yang ada di surga, seperti itu. Itu yang dilakukan Nehemia. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai 7, Nehemia tidak melupakan, di sini dikatakan yaitu Nehemia mengaku dosa terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia ada kesalahan, dia akui dulu, ampuni saya Tuhan. Dan saya banyak melakukan dosa-dosa, sehingga semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, Nehemia juga tidak melupakan dasar-dasar firman Tuhan, yaitu yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu zaman Musa, hal apa yang bisa mendukung di dalam doa kita. Demikian juga firman Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita juga memakai dasar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya doa kita didengarkan oleh Tuhan. Kemudian yang kelima, yaitu di sini Nehemia ini mengajukan permohonan, Bapak Ibu Saudara. Setelah semuanya baik itu berpuasa, kemudian dia mengakui dosa, dia memakai dasar firman Tuhan, baru dia memohon kepada Tuhan. Dan di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-1, dengan doa-doa Nehemia dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, di dalam pasal 2 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Nehemia bisa berbicara dengan Raja Babel saat itu dengan lancar sekali. Sehingga ayat yang kedua sampai yang keempat, untuk raja daripada Babel, dia sangat tertarik dengan Nehemia, sehingga dia mengabulkan apa yang diminta oleh Nehemia. Bahkan sangat mendukung sekali Nehemia akan membangun kembali pintu gerbang Yerusalem. Bahkan raja ini yang sebagai musuh, dia malah menawarkan jasanya Nehemia sampai dikawal, sehingga sampai akhir pasal yang kedua ini ada orang-orang yang mencomooh atau yang tidak suka sama Nehemia. Tapi ternyata di sini Tuhan membela Nehemia sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau di akhir pasal kedua ada Sanhalat, kemudian ada beberapa orang yang mencemooh apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kira-kira bisa enggak? Tapi di sini Nehemia memakai dasar firman Tuhan dan dia yakin bahwa Allah mendengarkan doanya. Bapak Ibu Saudara,
kalau ini semuanya saat ini kita kembalikan ke posisi gereja kita yang saat ini sedang menghadapi persoalan masalah, mungkin di hadapan kita, di hadapan orang-orang lain mustahil, karena musuh kita sangat besar sekali, keuangan mereka sangat besar sekali. Tapi satu yang tidak dilupakan oleh panitia perkara gereja, yaitu mereka mengandalkan doa. Percaya saja Bapak Ibu Saudara, seperti yang dilakukan oleh Nehemia, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Orang-orang yang mencemooh, ya, mencemooh kesendirian Nehemia, kekurangan Nehemia, tapi kalau Allah sudah membela, tidak ada yang tidak bisa. Sama Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saat ini ingin merampas gereja, mereka orang-orang yang besar. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi jemaat-jemaat saat ini juga sangat besar. Tapi saya yakin dengan doa-doa, tim doa yang saat ini tetap berjalan, semuanya bisa diatasi. Dan itu memang harus kita lakukan. Seperti Bu Mining mengatakan di dalam 1 Samuel 23 itu, kalau kita tidak mendoakan orang, maka kita akan berdosa. Seperti Paulus pun mengatakan, doakanlah orang-orang kudus. Itu yang harus kita doakan, supaya mereka tetap di dalam iman mereka, untuk bisa membantu, baik itu untuk negara kita, untuk gereja, dan untuk semua jemaat yang ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya apa yang sudah diberikan contoh oleh Nehemia bisa kita lakukan, sehingga doa-doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Martono yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang terus menguatkan kami supaya kita terus mengandalkan Tuhan dan terus berdoa, karena doa mampu melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan Yesus memberkati Pak Martono. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti dengan kasih Tuhan, Ibu Erna yang akan berdoa untuk seluruh keperluan yang diperlukan oleh gereja kita, baik itu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik itu jemaat dan perkara gereja. Terima kasih. Silakan Bu Erna. Suaranya tidak kedengaran, Bu Erna. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah dan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai dalam setiap langkah dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, kami boleh bersatu dalam ibadah doa puasa, walaupun kami dibatasi dengan ruang dan jarak, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, seperti firman-Mu yang menguatkan kami, seperti Nehemia yang berdoa bagi orang Israel. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Martono, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya lebih heran lagi, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GPPS Elim. Tuhan, Engkau tahu apa yang diperlukan bagi gereja kami, permasalahan yang dihadapi ya Tuhan, untuk perkara gereja kami ya Bapa. Mari Bapa, Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli terhadap perkara gereja kami ya Bapa. Tuhan, kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang berdaulat, pertolongan-Mu tidak terlambat ya Bapa. Engkau akan menuntun setiap proses demi proses untuk menuju kemenangan. Engkau sertai setiap perkara yang akan disidangkan di pengadilan tinggi nanti ya Bapa. Berikan hikmat dan akal budi bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pengacara Bapak Rahmat Tuhan, bila apa yang dilakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
juga para hakim yang menangani. Tuhan, berikan hikmat, hati nurani yang bersih, segala keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja, wakil gembala, penatua, diakan, ketua komisi, pelayan-pelayan altar. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, roh sukacita, semangat untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Biarlah apa yang dilakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu Gembala kami, berikan kesehatan, kekuatan baru, hikmat, marifat, Tuhan, untuk semakin cinta dalam pelayanan Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu tumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik di ibadah raya, ibadah mesbah keluarga. Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk membawa jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah surat doa kami. Hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di persekutuan doa puasa pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di kesempatan lain. Ya, kita berdoa supaya enggak Zoom ya. Supaya kita bisa bertatap muka secara langsung. Jadi semakin kusuk. Iya. Ya, terima kasih Pak Martono, terima kasih Bu Erna. Terima kasih untuk Bu Wilut. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti dengan kasih Tuhan Pak Martono untuk doa penutup. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama kembali berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih kepada Bu Bapa karena penyertaan-Mu seberapapun saat ini kami yang mengikuti doa puasa, kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang memimpin dan Engkau bertakhta atas pujian maupun doa kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap hati kami satu persatu, Engkau tahu akan kerinduan kami masing-masing. Beristimewa Tuhan, kami rindu Tuhan untuk secepatnya untuk virus corona ini kiranya Engkau singkirkan Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama secara tatap muka di gereja Tuhan, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kami percaya Engkau memberkati semua yang hadir pada sore hari ini, dan kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini belum sempat ikut. Kiranya Engkau memberikan kesehatan pada kami semuanya, sehingga waktu-waktu yang akan datang kami semuanya bisa bersama-sama untuk bisa mengikuti ibadah dosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus menikah perlaskan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati, Tuhan berkati.